Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Setiap pemirsa yang saat ini menyaksikan program ini, saat ini saya ada di Pasir Panjang, Kabupaten Kalimantan Barat, Singkawang. Dan kalau saya ada di pantai itu, saya teringat dengan apa yang menjadi peristiwa di mana Yesus pun pernah ada di pantai. Di dalam Lukas pasal yang kelima pada ayat yang pertama dikatakan, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genezaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kalau kita mendengar atau melihat apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini, di mana Yesus pada waktu itu dikerumuni orang banyak untuk mendengarkan firman Tuhan. Artinya kenapa ada di pantai? Pada waktu itu pantai adalah tempat di mana aktivitas orang-orang, di mana mereka sebagai nelayan dan juga sebagai itu yang menjadi kehidupan mereka sehari-hari, ya kan? Nah, di sini kita bisa melihat Yesus datang untuk melayani setiap mereka, dan dikatakan dalam ayat yang kedua, ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan yang telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruhnya supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Perhatikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini, di mana pada waktu itu Yesus mengingatkan kepada Simon dan juga teman-temannya, yaitu apa? Untuk bertolak lebih dalam lagi dan menebarkan jalannya untuk menangkap ikan. Nah, kita lihat di sini bahwa hal ini adalah juga menjadi sebuah perintah yang Tuhan bilang kepada setiap kita, bahwa kita hidup harus lebih jauh lagi bertolak di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita sampai sebatas percaya kepada Yesus, tetapi lebih daripada itu kita juga harus belajar bagaimana kita mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Salah satu kehendak Tuhan di sini kita bisa melihat bahwa ia menyuruh untuk menebarkan jala menangkap ikan. Lalu ayat ini mengatakan selanjutnya, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Perhatikan apa yang Alkitab catat, bahwa Simon mengatakan kami telah bekerja keras namun tidak menangkap apa-apa. Bukankah hal yang sama ini juga yang sering kali menjadi pernyataan kita sebagai orang percaya? Kadangkala kita berkata, saya sudah berusaha menjadi orang Kristen yang baik, saya sudah berusaha menjadi orang Kristen yang benar, namun kenyataannya saya masih mengalami masalah, saya masih mengalami sakit penyakit, saya masih mengalami persoalan-persoalan kehidupan. Tetapi ini yang Alkitab katakan, di mana Simon dikatakan, engkau tebarkan jalamu. Lalu ayat selanjutnya dikatakan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Di sini kita bisa melihat satu hal yang luar biasa, di mana Alkitab mencatat ketika Simon diperintahkan untuk menebar jalannya, maka Simon berkata sudah sebegitu besar tenaga yang dikeluarkan dalam dia bekerja keras. Namun itulah yang terjadi, bahwa ketika Simon melakukannya, maka Alkitab mencatat banyak mereka menangkap ikan dan jala mereka mulai koyak. Dengan kata lain, dalam hubungan kesempatan ini saya mau katakan, di tepi pantai Pasir Panjang ini, biarlah setiap kita menyadari betapa kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang siap untuk menghadapi tantangan apapun, baik itu masalah-masalah kehidupan, baik itu masalah-masalah rumah tangga, ataupun masalah-masalah lainnya. Biarlah setiap kita mulai melihat pentingnya untuk kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah setiap kita mengerti apa yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita, yakni menjaga jiwa-jiwa yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.